Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Meskipun kami saat ini dalam masa berduka, dalam masa-masa kami begitu bersedih hati atas kepergian orang yang kami kasih. Tapi biarlah dengan momen ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami juga selalu dikuatkan, selalu dihiburkan, dan juga diingatkan kembali akan bagaimana kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Dan juga kami akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menghibur setiap kami dan juga mengingatkan kami bagaimana kami saat ini yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan sungguh-sungguh, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memberikan satu renungan yang boleh kiranya meneguhkan setiap kita. Dan renungan ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam nas ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berbukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sampai sini akan sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam kehidupan kita ada begitu banyak realitas yang kita hadapi. Dan tidak semuanya realitas yang kita jalani ini selalu menyenangkan buat setiap kita. Dan salah satunya yang telah terjadi dan menimpa almarhumah adalah kematian itu sendiri. Baik suka, tidak suka, cepat atau lambat, kematian bisa terjadi dan menimpa siapa. Dan tentu ketika kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, tentu akan menimbulkan satu kegelisahan dalam hati kita. Dan terlebih lagi jika orang yang telah pergi ini adalah orang yang begitu kita kasih.
Dan ketika kita diperhadapkan dengan rekan keluarga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita yang kita kasih telah berpulang, tentu akan menjadi sebuah peristiwa yang begitu menyedihkan bagi kita. Selama ini kita begitu banyak momen kesempatan yang telah kita lalui bersama dengan orang yang kita kasih. Dan ketika orang yang kita kasih ini telah diambil, tentu ada satu kesedihan, kebingungan, dan bahkan juga mungkin juga ada rasa kekecewaan. Dan di tengah pergolakan yang semacam ini, seringkali kita pun juga mengalami tuntutan dari berbagai orang-orang di luar sana maupun dari dunia yang selalu mengajarkan kita untuk kita tetap selalu kuat. Kamu yang kuat dong, jangan gampang sedih, jangan gampang nangis. Mungkin orang-orang di luar sana tidak mengerti apa yang kita rasakan, tetapi di tengah kita berdua saat ini tentu tidak mudah untuk melewati hal ini. Dan tentunya kepergian orang yang kita kasih selalu mengisahkan duka yang cukup mendalam. Akan tetapi, apakah itu berarti kita terus-menerus larut di dalam duka cita yang tak pernah henti-henti? Ya tentu kita tidak ingin kita terus-menerus larut di dalam duka cita yang tidak pernah berhenti. Dan untuk itulah mengapa Rasul Paulus menyatakan, jangan sampai kita berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang hidupnya terus-menerus dikuasai oleh duka cita. Dan memang ini bukanlah satu hal yang mudah untuk kita terima. Tetapi di tengah momen saat ini kita ada di tempat ini, kita juga boleh melihat bagaimana lewat kepergian dari almarhumah Ibu Evita Tris, kita bisa diingatkan kembali bahwa kehidupan kita di dunia ini begitu singkat. Dan kapanpun, dimanapun, siapapun kita, Tuhan bisa saja menjemput kita di luar perkiraan kita. Akan tetapi, satu kabar yang boleh menghibur setiap kita, secara khususnya keluarga yang sedang berduka saat ini. Ketika orang yang kita kasih telah berada di dalam Kristus, ketika ia meninggal, ketika ia telah kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengalami kemenangan yang sejati ketika ia boleh berjumpa muka dengan Tuhan. Ia boleh mengalami kebahagiaan yang sejati ketika ia boleh bertemu dengan Tuhan, dan ia boleh mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan tentu dengan janji yang Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang percaya padanya ini, tentu membuat kita tidak akan terus-menerus larut dalam duka cita. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, kita sebagai orang-orang yang masih diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk menikmati hidup kita saat ini, meskipun berbeda tanpa kehadiran orang yang kita kasih, tentu kita masih mengerjakan satu tugas dan tanggung jawab. Dan inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 20. Tetapi jikalau aku masih hidup, itu berarti bagi bekerja memberi buah. Dengan demikian, setiap kita saat ini, kita masih punya satu tugas dan tanggung jawab untuk
mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengar sendiri kesaksian dari wakilan keluarga tentang bagaimana almarhum ketika beliau telah menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan beliau begitu banyak yang boleh memberi dampak dan teladan tentunya secara khususnya untuk keluarga. Bagaimana beliau juga memiliki komitmen yang besar untuk tetap setia datang ke gereja meskipun beliau bergumul dengan kesehatan ini. Beliau pun juga tetap punya komitmen yang teguh untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun di tengah keterbatasan dan kekurangannya dia. Apakah ini juga yang boleh terus kita ingat selama kita hidup? Kita boleh melihat keteladanan yang baik dari almarhum. Beliau telah menunjukkan bagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memutuskan untuk hidup bagi Tuhan setiap saat, bahkan sampai akhir hidupnya. Dan biar ini juga boleh menjadi teladan dan peringatan untuk setiap kita yang masih hidup saat ini. Karena mungkin saja selama ini kita sudah berusaha melakukannya terbaik, tetapi belum tentu juga kita saat ini memiliki komitmen yang besar seperti apa yang telah diteladani oleh Allah. Dan biarlah dengan momen kita boleh terus diingatkan bahwa kehidupan kita begitu singkat. Kehidupan kita sangat menentukan apa yang akan kita alami di masa mendatang. Dan biarlah kita semua juga boleh mengambil waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan sampai akhir hidup. Dan tentu ketika secara khususnya segenap keluarga melihat keteladanan yang diberikan oleh baik oma, mama, ataupun istri tercinta, ataupun rekan keluarga yang sangat dikasihi, melihat keteladanan hidup dari almarhum. Tentu ini menjadi satu bahwa ketika oma, mama, istri telah kembali kepada maka beliau sudah menerima mahkota ini yang sudah Tuhan siapkan kepadanya. Dan ini yang menjadi satu penghiburan setiap kita. Biarlah di dalam masa berduka ini kita juga terus ingat keteladanan hidup yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga ketika kita melewati masa-masa yang tidak mudah tanpa kehadiran orang yang kita kasih, biarlah kita juga tetap setia kepada Tuhan dan terus mengikuti warisan iman yang telah diberikan oleh Allah, yang boleh terus kita hidupi setiap hari sampai Tuhan menjemput kita. Dan ini juga boleh menjadi peringatan untuk setiap kita yang hadir saat ini untuk menguatkan setiap keluarga. Biarlah juga kita di dalam masa-masa kita juga boleh bukan hanya menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan, tetapi kita juga boleh diingatkan kembali untuk kita terus hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi, guys. Dan biarlah kita semakin terus giat di dalam mengerjakan kehendak Tuhan dan terus menyenangkan
hati Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh terus menguatkan kami, boleh terus menghibur setiap kami yang sedang berduka bersama Tuhan. Dan biarlah di tengah kesedihan, duka cita yang masih kami alami sama Tuhan, banyak Kau hadir menguatkan kami, menghibur kami, serta meneguhkan kami untuk kami tetap dapat menjalani kehidupan selanjutnya meskipun tanpa kehadiran orang yang kami kasih. Tapi biarlah kami juga terus berharap kepada Tuhan, dan kami juga percaya ketika kami terus mengerjakan kehendak-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan ketika Engkau menjemput kami juga boleh merasakan kebahagiaan yang sejati ketika kami boleh dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga boleh berjumpa kembali dengan orang-orang yang kami kasih yang telah pergi terlebih dahulu meninggalkan. Dan biarlah itu menjadi satu pengharapan yang boleh menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami yang selanjutnya. Dan kami juga terus melihat bagaimana keteladanan hidup yang diberikan oleh orang yang kami kasihi sebagai pedoman untuk kami juga dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belum menemukan kembali. Dan biarlah firman ini terus bertumbuh di dalam setiap hati kami, baik untuk segenap keluarga, juga kami yang berduka, maupun setiap saudara-saudara, setiap kami yang hadir saat ini datang untuk memberikan kekuatan serta penghibur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, mari saat ini kita diingatkan kembali untuk kita tetap setia melayani Tuhan seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan masing-masing. Dan mari pujian yang telah dinaikkan oleh vokal grup Kabupaten Suara Gigikan kita boleh nyanyikan bersama-sama. Kiranya ini menjadi satu komitmen bagi setiap kita untuk kita tetap setia mengerjakan panggilan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sampai akhir. Yesus Engkau hari-hari seperti wanita memurapi, seperti wanita memurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus Engkau baik-baik sampai akhir sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir.
setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayani. Biarlah lewat pujian ini Tuhan, kami boleh terus diingat, sehingga sampai akhir hidup kami boleh terus tetap setia melayani Tuhan. Dan biarlah juga kebenaran ini boleh menguatkan setiap kami yang saat ini sedang berduka, bahwa kami masih memiliki satu tugas dan tanggung jawab untuk kami tetap setia melayani Tuhan, sebagaimana itu juga yang telah diteladankan oleh orang yang kami kasih, yang telah kembali kepada. Dan biarlah Tuhan ini juga menjadi satu penghiburan yang kekuatan bagi setiap kita, sehingga kami juga boleh melangkah ke satu tahap kehidupan yang penuh pengharapan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama kami beribadah pada saat ini. Dan kami juga memohon kiranya ketika selesai ibadah hari ini, kami juga terus dikuatkan, terus dihiburkan, terus diteguhkan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami selanjutnya yang tentu tidaklah mudah, karena tanpa kehadiran yang kami kasih. Tetapi kami yakin dengan satu pengharapan bahwa ketika kami juga akan kembali kepada Tuhan, kami bukan hanya berjumpa kembali dengan orang yang kami kasih, tetapi kami juga boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sejati ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Dan untuk itu Tuhan, kami memohon berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan juga segenap keluarga, arahkan hati setiap kita kepada Tuhan dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, damai sejahtera, kekuatan serta penghiburan yang datangnya dari Allah Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap kita, sehingga kita boleh melangkah ke tahap kehidupan yang penuh pengharapan bersama-sama. Dan kiranya juga kami boleh terus dikuatkan untuk tetap setia melayani sampai akhir hidup. Terima kasih dan selanjutnya sampai Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom semuanya. Ya saudara, pada kesempatan ini sekali lagi saya mewakili segenap majelis hamba Tuhan dan juga jemaat di Horizon Garut mengucapkan turut berduka cita, dan kiranya penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan boleh sungguh melimpah di dalam kesedihan kehilangan yang keluarga alami. Dan Bapak Ibu saudara, saya juga mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini, yang tentu saja kedatangan kita juga memberikan kekuatan dan juga penghiburan buat keluarga. Dan besok Bapak Ibu saudara akan diadakan kebaktian pemberangkatan atas jenazah almarhumah jam 8 pagi. Kemudian setelah selesai kebaktian kita akan melanjutkannya menuju ke krematorium Cisapi Tasikmalaya, dan kita akan kemudian nanti keluarga juga akan melanjutkannya ke Pangandaran. Sekian Bapak Ibu saudara untuk pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kiranya kesaksian yang boleh disampaikan membuat kita juga tetap setia sampai akhir mengiring Tuhan, melayani Tuhan selama kita masih mampu, dan juga bahkan di dalam keterbatasan kita ya, kita boleh tetap setia sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Oh iya, dari keluarga silakan.
makan. Oke, sekian ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Thank you. Sorry, Jauh sorry. ya. Sorry, telat, sorry. It's Macet okay. total. Not a problem.